Perkenalkan, nama saya Yuswa Edu Kurniawan dari Prodi Teknik Sipil Reguler 2 Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan untuk tugas besar 2 mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang diampu oleh Bu Desiana. Agenda pembahasan kali ini meliputi ada 3 soal. Soal pertama yaitu pemadatan tanah dan pemadatan lapangan. Yang kedua, tegangan efektif dan pengaruh kapiler, timbunan, dan gaya rembesan pada tegangan efektif. Yang ketiga adalah aliran air dan dalam tanah, dan rembesan dan jaringan aliran. Kita masuk dalam soal pertama tentang pemadatan tanah dan pemadatan lapangan. Mulai dari nomor 1A, sebuah data percobaan laboratorium untuk uji protektor standar memberikan hasil sebagaimana kita bisa lihat dalam tabel berikut. Di sini ada berat tanah basah dalam cetakan yang memiliki satuan gram, kemudian kadar air untuk masing-masing berat tanah dalam satuan persentase. Untuk soal A, gambar kurva kepadatan dan cari berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Kemudian B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS 2,67, serta gambarkan kurva terhadap kadar air. Kemudian C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. D, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Untuk E, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu mulai dari poin A dulu. Di sini dalam grafik yang sudah ada di layar kita, untuk masing-masing tadi ada berat tanah dalam cetakan, ini diwakilkan dalam 5 titik di sini. Mereka semua memiliki rumus untuk mencari berat isi kering yang memiliki satuan gram per sentimeter kubik. Itu di sini untuk mulai dari berat tanah yang memiliki berat 2010, berat isi keringnya yaitu memiliki kadar air 12,8 yaitu di titik pertama, dan berat isi kering 1,889, jadi ini hampir ke 1,9. Kemudian untuk berat tanah yang kedua, kadar airnya 14,5, di bagian sumbu ini kadar air 14,5 jadi tengah-tengah. Kemudian berat isi keringnya itu 19,37. Kemudian titik ketiga itu adalah memiliki kadar air 15,6 dan berat isi keringnya sendiri 1939, jadi untuk titik ketiganya ini. Kemudian titik keempat adalah memiliki hasil kadar air 16,8 dan berat isi keringnya yaitu 1,906. Kemudian titik yang terakhir itu memiliki kadar air 19,2 dan berat isi kering 1,828. Nah, jadi di sini berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 3, yaitu titik ini dengan kadar air 15,6. Jadi nilainya sendiri tadi yang dihasilkan oleh kadar air yang 15,6 yaitu berat isi kering 1,939. Dan untuk kadar air optimumnya ditemukan dengan rumus yang sudah tertera, yaitu yang dihasilkan 2,23 gram per sentimeter kubik. Kemudian kita masuk ke perhitungan B.
Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS 2,67. Jadi di sini data yang sudah ada untuk posisi dari yang sudah digambarkan dalam grafik ini adalah kita temukan untuk berat isi keringnya di titik-titik yang berwarna biru untuk masing-masing titik. Jadi yang titik biru ini adalah berat isi kering, kemudian ini adalah berat isi basah, kemudian untuk volume kering sendiri ditemukan di titik-titik merah ini. Jadi untuk masing-masing berat tanah, ada 5 berat tanah tadi yang dirumuskan dalam GS dikali YW per 1 plus E. Yaitu ini di sini untuk yang pertama 0,21, kemudian yang kedua 0,24, kemudian yang ketiga 0,26 berada di tengah-tengah di sini, yang keempat 0,27 dan yang kelima 0,29. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian C. Gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Jadi di sini kandungan udara 10% ditemukan dari penjumlahan untuk berat isi kering yang tadi kita sudah temukan di sini untuk titik-titik biru. Kemudian titik kuning yang tadi adalah berat isi basah. Nah, bila kita jumlahkan maka ketemu untuk titik-titik yang berada di atas ini yang merah. Jadi untuk yang pertama itu 4,02 yang diperoleh dari 1,889 plus 2,131. Kemudian yang kedua ini adalah 1,937 plus 2,18 ketemu 4157. Kemudian yang ketiga itu hasilnya 4,18 diperoleh dari 1,939 plus 2,241. Kemudian hasil dari titik keempat adalah 4,132 diperoleh dari 1,906 plus 2,226. Yang terakhir hasilnya 4,007 diperoleh dari 1,828 plus 2,179. Jadi untuk berat isi kering dan berat isi basah, kemudian total berat di sini ditemukan di atas. Untuk kandungan udara yang 10%. Seperti itu. Kita masuk ke poin D. Di sini jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Jadi di sini sendiri dijelaskan yang pertama adalah tujuan pemadatan, yaitu untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Jadi oleh karena itu sifat teknis timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya tentunya. Di sini juga terdapat dua kategori spesifikasi untuk pekerjaan tanah. Yang pertama spesifikasi hasil akhir dari pemadatan, yang kedua spesifikasi untuk cara pemadatan. Di sini untuk spesifikasi hasil akhir, kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan ke dalam kepadatan relatif yang memiliki arti nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium. Jadi kemudian ada pula percobaan-percobaan di laboratorium terkait pemadatan tanah, yaitu Proctor compaction atau uji pemadatan Proctor, dan di sini juga disebutkan pengujian percobaan untuk di lapangan juga terdapat beberapa metode, yaitu dengan metode kerucut pasir, metode balon karet, dan penggunaan alat ukur kepadatan nuklir. Jadi dari percobaan di laboratorium maka akan diperoleh kadar air optimum
dan berat volume kering maksimum. Dengan kadar air yang optimum yang didapat dari percobaan, maka kita dapat memadatkan tanah sehingga tanah tersebut akan mempunyai satu, kekuatan yang lebih besar, dua, kompresibilitas dan daya rembesan yang lebih kecil, ketiga, ketahanan yang relatif lebih besar terhadap pengaruh air. Jadi sebenarnya keterikatan antara pengujian pamadatan tanah di laboratorium dan di lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya akan diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Oke, kita lanjut untuk poin E. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Jadi di sini beberapa faktor yaitu adalah sebenarnya kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dicapai oleh suatu tanah itu sendiri. Di samping kadar air, faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemadatan dari jenis tanah dan usaha pemadatan. Ada pula di sini disebutkan tebal lapisan yang dipadatkan, kemudian alat pemadat tanah dan pengaruh usaha pemadatan. Itu berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Kita masuk ke dalam poin pembahasan 1B. 1B di sini kita menjelaskan tentang jenis-jenis alat pemadat di lapangan secara masuk cara bekerjanya, kemudian B, cara prosedur pelaksanaan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum, dan C, cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Jadi kita mulai dari poin A. Nah, jenis-jenis pemadat tanah di lapangan. Jadi proses pemadatan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Saat ini tersedia pilihan peralatan pemadatan tanah yang baik digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan dan peralatan mesin modern. Pemilihan alat biasa dilakukan menyesuaikan dengan medan, kondisi tanah yang hendak dipadatkan, dan tentunya anggaran yang sudah direncanakan. Jadi ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu alat pemadat tangan. Jadi mulai dari yang pertama, alat ini tergolong sebagai alat manual, bentuknya cukup sederhana, biasanya terbuat dari beton cor yang dibeli tangkai. Biasanya alat ini dipakai dengan cara menumbuknya ke permukaan tanah yang hendak dipadatkan. Ya, jadi yang paling sederhana ini adalah alat pemadat tangan. Kemudian untuk alat pemadat silinder beton, di sini seperti halnya alat pemadat tangan, ini juga termasuk alat yang manual, bentuknya silinder dari beton cor yang dioperasikan dengan cara ditarik dengan menggunakan kerbau atau sapi atau kendaraan bermotor. Alat ini bisa menjadi pilihan untuk menghemat biaya pemadatan tanah, terutama pada area yang tidak luas. Kemudian stemper kuda. Alat ini juga terbilang sudah lebih canggih dibanding dua alat yang sebelumnya. Stemper kuda sendiri merupakan mesin yang dirancang secara khusus sehingga memiliki daya tekan untuk memadatkan tanah. Jadi kecepatan dan ukuran mesin stemper ini bervariasi. Begitu pula dengan bahan bakar yang digunakan. Ada yang menggunakan solar, ada pula yang menggunakan bensin. Tentu dengan alat atau mesin ini, pekerjaan pemadatan juga diharapkan bisa menjadi lebih cepat dibanding menggunakan alat manual. Kemudian yang keempat ada pneumatic tire roller. Jadi pada basicnya alat ini memiliki roda penggilas yang berupa ban dan ban karet. Roda-roda tersebut diatur dengan susunan selang-seling. Tujuannya supaya tanah yang enggak tergilas roda bagian muka dapat tergilas dengan roda di bagian belakang. Jadi sebenarnya pada alat ini tekanan permukaan tanah juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan tekanan dapat dilakukan dengan mengubah tekanan ban. Alat ini cocok digunakan pada permukaan tanah yang granular, tanah lempung, dan jenis tanah pasir. Kemudian ada three-wheel roller. Alat ini juga biasanya digunakan pada jenis pemadatan dengan material butir kasar. Si alat ini juga dirancang dengan 3 silinder yang terbuat dari baja yang memiliki tujuannya menambah berat pemadat. Roda silinder sendiri bisa diisi dengan pasir, minyak, atau
air hingga diperoleh berat yang dibutuhkan. Berat-berat roda ini memiliki range berat 6-12 ton. Yang kelima, stamper kodok atau plate compactor. Alat ini bekerja dengan vibrasi atau getaran yang dipakai untuk memadatkan tanah. Alat pemadat ini juga memadatkan paving, juga bisa untuk memadatkan permukaan tanah, memadatkan kerikil yang bercampur dengan aspal. Alat ini juga bekerja dengan menggunakan bahan bakar tentunya yang biasanya dioperasikan oleh satu operator seperti itu. Dan yang terakhir ada vibrator roller. Jadi alat ini juga termasuk salah satu alat pemadat tanah yang menggunakan getaran seperti stamper kodok tadi, tetapi alat ini memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Biasanya alat ini dilengkapi dengan tangki yang dapat diisi dengan air, fungsinya untuk membasahi area yang hendak dipadatkan supaya debu-debu nggak berterbangan. Alat ini digerakkan dengan mesin diesel. Ketinggian pegangan alat bisa disesuaikan dengan tingkat kenyamanan pengguna atau operator supaya lebih nyaman dalam mengendalikan. Dengan menggunakan alat ini tentunya proses pemadatan diharapkan juga jauh lebih mudah dan cepat. Alat ini juga cocok dipakai tak hanya untuk memadatkan tanah tapi juga memadatkan seperti halnya paving dan aspal di jalanan. Kita masuk ke pembahasan B. Nah, jadi untuk di sini pembahasan bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan tanah di lapangan termasuk aplikasi kadar air optimum ditemukan dari uji laboratorium. Jadi prosedur pelaksanaan pemadatan sendiri bila dilakukan di laboratorium, yang pertama adalah kita bisa mengambil tanah kering sebanyak 3 kilo dengan menumbuk dan menghaluskan tanah tersebut dengan palu, lalu diayak dengan saringan nomor 4. Kemudian nomor 2, masukkan tanah yang telah disaring ke dalam oven di sini selama 24 jam dan keluarkan tanah dari oven lalu letakkan di atas talam besar. Kemudian diamkan tanah sampai tidak panas. Jadi setelah diovenkan bisa kita keluarkan dan diamkan terlebih dahulu. Kemudian campurkan sedikit demi sedikit sebanyak 30 dari berat tanah. Simpan tanah yang telah dicampurkan dalam kantong plastik agar air dan tanah tercampur dengan rata. Kemudian yang keempat, kita bisa menimbang mold dan base plat, kemudian memberikan sedikit oli di sini, yang nomor 4. Dan nomor 5, masukkan tanah yang telah disimpan kurang lebih 2/3 bagian dan bisa dipadatkan dengan hammer padat yang terdiri dari 2 lapisan. Kemudian langkah ke-6 yaitu kita bisa mengulangi langkah ke-5 sampai dengan lapisan terakhir, kemudian angkat plat penyambung. Digambarkan dalam foto ini. Kemudian dari langkah ini kita bisa meratakan permukaan tanah dengan plat rata jika permukaan belum rata, lalu timbang beratnya. Kemudian kita bisa mengeluarkan contoh tanah yang telah dipadatkan menggunakan mesin extruder tadi. Setelah tanah dipotong menggunakan pisau rata, sampel ditimbang untuk mencari kadar airnya. Kemudian masukkan ke dalam oven selama 24 jam kembali. Setelah 24 jam kita keluarkan sampel tanah, kemudian timbang, catat beratnya. Kemudian kita baru bisa menggambarkan grafik kepadatan dan kadar optimum dari zero air valid dari percobaan yang sudah kita lakukan. Itu untuk prosedurnya. Kita masuk ke bagian berikutnya, aplikasi dari nilai kadar air optimum. Jadi di sini kita menggunakan perlu mencari volume mode. Di sini volume mode dirumuskan dengan 1/4 pi kali d kuadrat kali t. Jadi kita mencari volumenya dulu. V mole adalah volume mole dalam cm kubik. Jadi d ini adalah diameter, t adalah tinggi.
Kemudian setelah kita mencari vmold, kita mencari kadar air. Kadar air ini juga dicari menggunakan rumus berat tanah basah mengurangi berat tanah kering, dibagi berat tanah kering dikali 100%, nanti akan ketemu dalam persentase, satuan persentase, satuan persen. Kemudian kita bisa mencari berat isi basah, yaitu berat tanah yang ada dalam mold, dibagi vmold yang tadi rumus pertama, dikalikan dengan 100%. Kemudian berat isi kering, dry, yaitu berat isi basah, B-weight yang sudah kita temukan dalam poin ketiga ini, dibagi 1 plus W yaitu di kadar air tadi. Untuk nomor 2 kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah derajat kepadatan yang dirumuskan dalam P3 lapangan yang nomor 4 dibagi P3 lab. Nah, P3 lab sendiri sudah memiliki standar convection di 1,66. Jadi hasil lapangan dibagi 1,66 dikali 100%, maka akan ketemu derajat kepadatan itu sendiri. Nah, kelanjutannya yaitu semisal kita memiliki 5 sampel tanah, jadi masing-masing akan ada nilai kadar air, P-weight di sini yang tadi berat isi basah dan berat isi kering, kemudian derajat kepadatan. Jadi masing-masing memiliki kadar air 20, sekian, 24, sekian, 28, sekian, 32, sekian, dan 36, sekian. Jadi bila kita rumuskan tentunya dalam grafik, di sini kita cari yaitu kepadatan kering dan kadar air. Jadi kepadatan kering sendiri ada di nomor 2. Untuk sampel 1, 1,266. Untuk sampel untuk yang kepadatan kering adalah nomor 3, yang dry. Di sini ketemu 1,050 titik pertama, yang kedua 1,189 titik kedua, yang ketiga adalah 1,396 titik ketiga, yang keempat adalah 1,315 titik keempat, dan yang kelima 1,054 titik kelima. Jadi dari grafik ini kita menemukan kadar air optimumnya itu berada di titik ketiga sekitar 28%, dan kepadatan kering maksimum di 1,396. Jadi kita bisa baca dari grafik yang sudah ada. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk sub C, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Nah, jadi sebenarnya tahapan pemadatan dilakukan dengan cara menggilas, memukul, atau mengolah tanah. Tahapan pemadatan tanah penting untuk dilakukan bukan tanpa tujuan tentunya. Sepertinya kita cukup merepotkan, tetapi pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembes air, dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Tanah yang sudah dipadatkan dengan baik akan benar-benar memiliki kekuatan dan stabil menopang beban konstruksi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepadatan tanah. Faktor-faktor tersebut meliputi kadar air dalam tanah yang dipadatkan, jenis tanah, luas permukaan yang menerima tekanan dalam proses pemadatan, ketebalan lapisan tanah yang dipadatkan, dan jumlah lintasan alat pemadat, misalnya 10 kali atau 15 kali. Jadi faktor-faktor tersebut akan menentukan lamanya proses pemadatan dan peralatan yang digunakan tentunya. Misalnya faktor lapisan yang dipadatkan yang akan mempengaruhi jenis peralatan yang dipakai. Semakin tebal lapisan yang akan dipadatkan, maka dibutuhkan alat pemadat yang semakin berat pula. Sementara itu, pada jenis tanah yang kering, maka proses pemadatan lebih sulit dilakukan karena itu perlu ditambahkan air dalam proses pemadatan tanah supaya diperoleh kadar air optimal sehingga hasil pemadatan tanah lebih memuaskan. Seperti itu. Berikut untuk pembahasan soal 1A dan 1B, kita masuk
ke pembahasan soal nomor 2 mengenai tegangan efektif dan pengaruh kapiler, timbunan, dan gaya rembesan pada tegangan efektif. Ya, tegangan efektif di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal 2A, lapisan tanah ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi untuk soalnya sub A, hitungan tegangan total, tegangan air pori dengan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Kemudian B, dia gambarkan diagram tegangannya. C, hitung tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Apabila met naik sampai permukaan tanah, gambarkan juga diagram tegangannya. Kemudian poin D, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Ini kurang lebih juga seperti C, tapi dengan ketentuan apabila met naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Beserta kita perlu menggambar diagram tegangannya, kemudian berikan analisis terhadap hasil berikut. Jadi ada suatu gambar, kita perlu menghitung tegangan totalnya. Nah, dari gambar yang ada di sini sebenarnya sudah diketahui PS-nya yaitu 2,7 mg per m kubik, kemudian P-nya kita sudah temukan di 2, kemudian PW-nya kita sudah yaitu 9,8 kN per meter kubik yang kita bisa konversikan ke 1 mg per meter kubik. Kemudian nilai N adalah 0,5. Jadi pertama kita perlu mencari angka pori E pasir di sini yang dirumuskan N per 1 plus N. N sendiri kita ambil dari 0,5 per 1 plus N kembali 0,5 ya. Terus kemudian hasilnya adalah 0,33. Setelah itu kita mencari nilai berat isi kering dan berat isi jenuh pasir. Untuk berat isi kering dirumuskan dalam PS dikali PV per 1 plus E. PS dan PV di sini kita bisa ambil, sudah ada dalam data 2,7 dikali 1 per 1 plus E-nya yaitu sudah kita temukan 0,33, ketemu 2,03 mg per m kubik. Kemudian P-nya PS dikali E per 1 plus E dikali PV. Makanya juga bisa langsung kita masukkan dan ketemu hasilnya 2,278 mg per m kubik. Itu kemudian masuk ke hitungannya. Sebenarnya untuk hitungan tegangan total untuk sub A, tegangan total di titik A di sini sudah bisa kita cari dengan mengevaluasi untuk angka-angkanya. Jadi 4 dikali 2 plus 2 dikali pasir 2,278 di sini. Kemudian 2 dikali 2,03 PD-nya. Kita ketemu jadi meter kubik di sini, karena di sini meter kubik dikali meter, jadi ketemunya yaitu 16,616 mg per meter persegi untuk tegangan total. Kemudian tekanan air pori di titik A kita bisa masukkan ke perhitungannya. Kemudian ketemu 6 mg per meter persegi. Kemudian tekanan efektif di titik A di sini selisih dari hitungan pertama dan hitungan kedua, 16 dikurangi 6, 16,616 dikurangi 6 ya ketemu 10,616 mg per meter persegi. Nah, berikut adalah gambar diagram tegangannya. Untuk tegangan total, tekanan air, dan tekanan efektif.
Di sini berikut untuk grafiknya. Kita masuk ke sub C. Untuk perhitungan kita masukkan rumusnya. Di sini tegangan total di titik A ketemu 17,112 mg per meter persegi. Kemudian tekanan air pori ketemu 8 mg per meter persegi. Kemudian tekanan efektif sudah ketemu 9,112 mg per meter persegi selisihnya. Jadi kita bisa evaluasikan kurang lebih untuk rumus sama seperti di poin sub A tadi. Dan berikut adalah gambar diagram tegangannya. Pertama tegangan total, tegangan air pori, kemudian tegangan efektif pada posisi titik A. Bila kondisinya MAT naik sampai permukaan tanah. Ya. Jadi untuk masing-masing dengan kedalaman untuk tegangan totalnya ditemukan untuk tegangan total di sini ketemu 17,112 untuk kedalaman 8, kemudian 9,112 untuk kedalaman 4. Kemudian tekanan pori ketemu 4 dan 8, tekanan efektif 5,608 dan 9,12. Masuk ke sub D. Di sini juga tegangan total yang sudah kita temukan yaitu 19,112 mg per meter persegi, kemudian tekanan air pori itu 10 mg per meter persegi, kemudian tekanan efektif 9,12 mg per meter persegi. Ini adalah selisih dari dua hitungan pertama. Berikut untuk diagram tegangannya. Untuk tegangan total kedalaman 2 meter yaitu 2, kemudian untuk kedalaman 6 adalah 11,112, untuk kedalaman 10 meter tegangan totalnya 19,112. Kemudian tekanan air pori untuk kedalaman 2 di sini adalah 2, kedalaman 6 nilainya 6, kedalaman 10 nilai 10. Dan yang terakhir tegangan efektif karena diperoleh dari selisih tegangan total dan tekanan air, 2 di minus 2 ini adalah 0, 11,112 di minus 6 adalah 5,112, kemudian 19,112 kurangi 10 adalah 9,112. Nah, ketemu untuk tekanan efektif tiap kedalaman 2, 6, dan 10. Jadi analisis terhadap hasil-hasil tersebut adalah diagram poin B. Yang pertama tadi adalah diagram mula-mula sebelum MAT dinaikkan, penurunan muka tanah air muka air tanah
akan menyebabkan penaikan pada tegangan efektif. Kemudian diagram poin C adalah diagram setelah muka tanah dinaikkan yang menjadikan permukaan MAT sama dengan permukaan tanah, sehingga air masuk ke dalam pori-pori pasir dengan baik menyebabkan jenuh sempurna pada bagian tanah ini. Kenaikan muka air tanah menyebabkan penurunan pada tegangan efektif. Kemudian diagram yang terakhir di poin D adalah diagram muka air tanah dinaikkan 2 meter dari permukaan tanah. Jadi penambahan air pada tanah akan menaikkan kadar air tanah sehingga menaikkan gaya tolak ukur antar partikel yang mendorong terjadinya pengembangan atau swelling pada tanah. Semakin cair suatu tanah, maka kekuatannya akan semakin menurun. Seperti itu. Ya, masuk ke dalam pembahasan soal 2B. Di sini, suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compact sandy clay diikuti dengan medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama pada 5 meter di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,0 mg per meter kubik. Kemudian 1,94 mg per meter kubik untuk dan 1,22 mg per meter kubik untuk masing-masing lautan. Kepadatan tanahnya masing-masing tanah tersebut. Di sini yang A hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Yang B hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Kemudian berikan komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Jadi tadi diketahui untuk airnya sendiri diambil nilai 9,8 kilonewton yang artinya sama dengan 1 mg per meter kubik. Untuk pasir sendiri memiliki nilai-nilai berikut dan lempung 1,94. Kemudian kita cari nilai E-nya dahulu yang dirumuskan dalam N per 1 plus N. N-nya sudah ketemu 0,5, dibagi 1 plus 0,5, ketemu 0,33. Kemudian berarti isi keringnya di sini dirumuskan dalam PW sama dengan GS kali PW per 1 per E plus E. GS sendiri ditemukan PS per PW dikali PW dibagi 1 plus E. E-nya sudah ketemu 2,05 per 1 dikali 1 dibagi 1 plus 0,33. Maka ditemukan 1,54. Di sini hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Jadi untuk masing-masing tegangan total di titik A di sini kita bisa temukan untuk posisi nilai tegangan total adalah 36,8. Kemudian tekanan air pori di titik A 15 mg per meter persegi, kemudian tekanan efektif 21,8 mg per meter persegi. Kemudian untuk tegangan total untuk jika muka air tanah turun 5 meter.
Di sini tegangan totalnya ditemukan 34,8 mg per meter persegi, tekanan air sama dengan 10 mg per meter kubik, kemudian tekanan efektif ketemu 24,8. Kemudian komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Jadi tegangan efektif pada kondisi pertama, yaitu A, lebih besar dari kondisi kedua. B, besarnya nilai tegangan efektif tanah dipengaruhi oleh ketinggian muka air tanah yang berada di bawah permukaan tanah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal nomor 3, yaitu aliran air dalam tanah dan rembesan dan jaringan aliran. Untuk soal nomor 3A, silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L sama dengan 10 cm, A 10 cm persegi, dan delta H 5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tinggi 5 cm di atas pertengahan silinder tanah adalah sen dengan E sama dengan 0,68. Kemudian hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, D, dan E yang sudah ada pada gambar. Jadi untuk perhitungan A sebenarnya kita memakai persamaan Bernoulli, yaitu di mana H sama dengan tinggi energi total, yaitu rumusnya tinggi tekanan plus tinggi elevasi, dan menggunakan gradien hidrolik, di mana gradien hidrolik yaitu total ketinggian energi dibagi panjang aliran dalam tanah. Berikut rumus yang kita pakai. Jadi untuk mulai dari titik A, B, C, dan E, masing-masing sudah ada tinggi tekanan dan tinggi elevasi. Kemudian tinggi energi total tadi adalah tinggi tekanan plus tinggi elevasi. Jadi 10 plus minus 5 sama dengan 5. Di sini kita temukan untuk titik A, kemudian kehilangan energinya atau gradien hidroliknya ditemukan 0, kemudian untuk titik B tinggi energi total yaitu 5, kemudian kehilangan energinya 0, kemudian untuk titik C tinggi energi total yaitu 2,5 cm, kehilangan energi minus 2,5 cm juga. Untuk poin D tinggi energi total 0 dan kehilangan energi minus 5. Untuk titik E sendiri tinggi energi total 0 dan kehilangan energi minus 5. Nah, di mana angka-angka tersebut? Jadi perhitungannya di sini adalah tinggi tekanan masing-masing. Tinggi tekanan untuk titik A adalah 10, titik B adalah 10, titik C adalah 7,5, titik D 5, titik E 5. Jadi sudah dimasukkan dalam tabel yang sebelumnya. Tinggi elevasi yaitu
min 5 cm, dan total tinggi masing-masing untuk titik A, B, C, D, dan E berturut-turut 5, 5, 2,5, 0, dan 0. 5, 5, 2,5, 0, dan 0. Ya, seperti itu perhitungannya. Kemudian kita masuk ke sub B. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut, dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Kemudian sub B, berapakah gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Jadi di sini mari kita coba cari untuk yang sub A sendiri. Di sini diketahui untuk nilai K yaitu tadi 5 kali 10 pangkat min 5 meter per detik. Kemudian untuk H di sini adalah 3 meter. Kemudian untuk nilai NF adalah 4. Kemudian nilai ND adalah 7. Untuk besarnya rembesan dapat dihitung sebagai berikut. Yang memiliki rumus Q sama dengan K dikali H dikali NF per ND. Maka ditemukan hasil 8,57 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per detik per meter. Kemudian berapakah gaya angkat uplift pada dasar struktur? Di sini juga untuk masing-masing pressure head pada tiap titik. Titik A yaitu memiliki nilai 4,93, titik B memiliki nilai 4,36, titik C memiliki nilai 3,79, titik D memiliki nilai 3,22, titik E memiliki nilai 2,65, titik F memiliki nilai 2,08. Kadar untuk uplift pressure masing-masing 4,93, 4,36, 3,79, 3,22, dan 2,65 ton per meter kubik. Dilihat pada gambar di samping. Seperti itu. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan materinya. Terima kasih untuk waktunya dan selamat malam.